Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam I24 News English. Saat Amerika Serikat meningkatkan serangannya terhadap Iran dengan pemboman harian terhadap target rezim di sepanjang Selat Hormuz. Risiko kembali ke operasi militer penuh di Iran tampak lebih dekat daripada kapanpun sejak dimulainya gencatan senjata yang rapuh ini. Adapun Iran, mereka tidak hanya menargetkan kapal-kapal di selat, tetapi juga menyerang negara-negara Arab Teluk secara intens. Untuk sementara ini, hanya fokus pada aset militer Amerika Serikat di negara-negara tersebut dan menahan diri untuk tidak menargetkan infrastruktur vital. Dalam beberapa hal, tampaknya perang dengan Iran telah dimulai kembali. Hanya saja kali ini, Israel tidak terlibat. IDF tidak melakukan serangan di Iran. Dan sejauh ini, Israel belum diserang oleh Republik Islam Iran. Jelas, semua itu bisa berubah, dan Israel sedang bersiap untuk skenario seperti itu. Tapi apa artinya ini bagi Israel? Haruskah Israel terus berdiam diri, sementara Amerika Serikat menyerang Iran? Dan jika perang kembali dimulai, dan Israel melanjutkan serangannya ke Iran, apakah itu akan membantunya mendapatkan apa yang gagal dicapai selama perang 40 hari? Untuk membahas ini, saya senang bisa kembali menghadirkan Eyal Hulata di acara ini. Hulata pernah menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel dari tahun 2021 hingga 2023. Dia bertugas di Mossad selama sekitar 23 tahun, termasuk di posisi-posisi senior, dan dianugerahi penghargaan pertahanan Israel atas tindakan-tindakan yang tidak disebutkan secara rinci. Hulata juga merupakan peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies. Eyal Hulata, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di acara On The Record. Senang bisa berada di sini lagi. Anda sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh sejak terakhir kali saya di sini 6-7 bulan lalu, bukan? Ya, tapi jelas kami terus menghitung waktu sampai akhirnya kami bisa mengundang Anda kembali. Dan sekarang Anda di sini. Jadi terima kasih sudah datang. Sekarang, seperti yang saya singgung di pembukaan tadi, dengan Amerika Serikat melakukan serangan harian terhadap Iran yang kini benar-benar meningkatkan intensitasnya, haruskah Israel juga ikut terlibat dan mencapai, Anda tahu, apa yang mereka harapkan di Iran? Ya, kita memang perlu membahas apa saja tujuan potensial Israel jika mereka terlibat. Tapi menurut saya, keputusan apakah Israel akan bergabung atau tidak, itu bukan di tangan Israel. Saat ini, keputusan itu bukan diputuskan di Yerusalem. Hal itu pertama dan terutama harus dipertimbangkan di Washington. Dan menurut saya, Presiden Trump sudah jelas memutuskan bahwa dia tidak menginginkan keterlibatan Israel karena berbagai alasan. Menurut saya, terutama agar dia bisa mengendalikan eskalasi dan intensitas konflik ini. Begitu Israel terlibat, ada terlalu banyak variabel yang tidak bisa dia kendalikan. Dan saya harus mengatakan dengan sedikit rasa frustrasi. Saya rasa tidak ada tingkat kepercayaan yang saya harapkan antara para pemimpin di Amerika Serikat dan Israel. Karena Israel sebenarnya bisa memainkan peran yang signifikan dalam hal ini. Dengan syarat ada pemahaman tentang seperti apa seharusnya pedoman atau rencana kerjanya. Tapi ini adalah sisi Washington. Ada pihak lain yang menurut saya jelas-jelas tidak ingin Israel terlibat. Dan itu adalah Iran. Dan Iran ingin Israel terlibat. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengirim satu rudal ke arah kami, yang memang sudah mereka lakukan sebelum 17 jam. Kampanye. Singkat, tapi sangat intens, sekitar 5 minggu yang lalu. Apakah itu di awal Juni? Saya pikir orang-orang Iran tahu bahwa jika Israel ikut serta, intensitasnya akan lebih tinggi dan ruang geraknya akan sangat terbatas. Jadi, jika Washington tidak ingin Israel terlibat dan Teheran juga tidak ingin Israel terlibat, maka tentu saja keinginan Israel tetap penting, tapi tidak terlalu berpengaruh, bukan? Benar, tapi saya berasumsi bahwa Israel hanya mengamati dari pinggir sambil menikmati situasi saat ini. Amerika Serikat sedang melemahkan kemampuan militer Iran. Amerika Serikat juga menargetkan kendali Iran atas Selat Hormuz, yang merupakan kartu andalan Iran selain nuklir. Dan semua ini dilakukan demi kepentingan pertimbangan keamanan nasional Israel. Jadi, bukankah terlibat langsung justru akan merugikan kepentingan Israel? Ya. Saya akan jelaskan begini, oke? Dan sekali lagi, saya mewakili sudut pandang saya sendiri. Mungkin pandangan saya tidak persis sama dengan cara Perdana Menteri Netanyahu melihat peluang saat ini.
Hal pertama dari sudut pandang Israel, harus ada pemahaman yang sangat jelas tentang prioritas ancaman yang datang dari Iran. Dan pada titik ini, seperti sebelum perang ini dan sebelum perang 12 hari pada bulan Juni tahun lalu, ancaman utamanya adalah program nuklir Iran. Hal terpenting yang harus kita hadapi adalah bagaimana kita tidak hanya menahan situasi seperti sekarang, tetapi juga menyelesaikan, artinya menghilangkan jalan Republik Islam Iran menuju senjata nuklir. Ini harus menjadi prioritas utama. Sekarang, pasti ada tanda tanya apakah keterlibatan Israel atau bahkan serangan udara militer Amerika tanpa operasi darat. Bisakah kita melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dalam menekan program nuklir Iran dibandingkan yang kita lakukan pada bulan Juni tahun 25? Dalam perang 12 hari atau elemen tambahan yang kami singkirkan selama perang 40 hari pada bulan Maret dan April. Dan menurut saya, jawabannya belum tentu. Dan jika ini memang terjadi, maka menurut saya dari perspektif Israel, yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita mempersiapkan opsi seperti itu, opsi militer. Jika sampai pada titik di mana Iran memutuskan untuk berpacu, untuk mendapatkan bom nuklir dan melangkah maju. Karena mereka tidak mencapai kesepakatan dengan Amerika. Atau karena, saya tidak tahu, para garis keras yang sebenarnya memutuskan bahwa mereka ingin memiliki daya tangkal. Dan mereka akan melakukan ini dengan segala cara. Lalu apa yang harus dilakukan Israel? Inilah yang harus dipersiapkan Israel. Inilah yang harus dipersiapkan militer. Inilah yang harus dipersiapkan Mossad. Dan inilah yang saya ingin agar kepemimpinan dan pemerintah Israel fokuskan. Serangan lain mungkin akan menciptakan semacam nilai, tapi manfaat tambahannya sudah makin kecil. Ya, Anda langsung mengarahkan kami ke pertanyaan saya berikutnya. Terakhir kali Anda di sini adalah setelah Perang 12 hari pada bulan Juni lalu. Dan Anda mengatakan bahwa Israel perlu menggunakan keberhasilan kampanye itu untuk mengordinasikan kampanye tekanan bersama Amerika agar bisa melemahkan rezim tersebut. Jelas, itu tidak benar-benar terjadi. Dan yang kita lihat hanyalah dimulainya kembali perang itu. Jadi, apakah Israel benar-benar punya strategi terhadap Iran atau sekedar berada dalam pola serangan terbatas yang berulang? Jadi, mari kita lihat konteksnya ya. Wawancara terakhir kita, kalau tidak salah, bulan Desember. Ya. Itu terjadi sebelum protes di jalan-jalan Teheran dan kota-kota lain pada bulan Januari yang berujung pada pembantaian besar-besaran puluhan ribu warga Iran oleh pemerintah mereka sendiri. Lalu datanglah Presiden Trump dengan janji untuk membantu mereka. Dan semuanya berjalan seperti yang kita ketahui. Ada upaya untuk menggulingkan rezim tersebut. Itu tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Tentu saja, pemimpin tertinggi tidak ada di sana dan Iran berbeda. Apakah sekarang Iran menjadi mitra yang lebih baik untuk negosiasi? Tidak untuk saat ini. Apakah Iran menjadi kurang bermusuhan terhadap Israel di barat? Mungkin tidak, tapi itu tidak berarti Iran tidak menjadi lebih lemah. Sebenarnya, Iran memang lebih lemah. Jadi jika saya kembali ke apa yang saya katakan di bulan Desember, saya pikir begitu. Jika kita masih fokus pada bagaimana kita menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seorang pemimpin Iran untuk menyerahkan sisa program nuklirnya, maka selain aksi militer yang kemungkinannya terbatas, seperti yang saya katakan sebelumnya, hal terbaik berikutnya adalah menempatkan Iran pada posisi di mana mereka harus mengalah, di mana mereka harus kembali menelan pil pahit itu. Seperti yang mereka lakukan di akhir perang Iran-Irak, dan seperti yang mereka lakukan ketika mereka mulai bernegosiasi dengan Amerika pada tahun 2013. Untuk melakukan ini, perlu ada kampanye yang terkoordinasi. Saya pikir prinsip-prinsip yang saya bicarakan pada bulan Desember masih berlaku. Yang kita tahu adalah kondisi di Iran begitu sulit bagi rakyatnya, sehingga mereka benar-benar turun ke jalan dalam jumlah besar karena mereka merasakan tekanan itu, meskipun tekanannya tidak setinggi dan seintens yang saya kira bisa terjadi. Bagian tekanan ekonomi dari kampanye Amerika menurut saya sudah banyak membuahkan hasil. Blokade Selat Hormuz sangat signifikan. Tentu saja, sekarang ada aksi saling balas karena Presiden Trump ingin membuka Selat Hormuz. Jadi tidak ada krisis global lain, tetapi ada cara tekanan lain, tekanan ekonomi, yang akan menempatkan rezim ini atau sisa-sisanya dalam kesulitan besar. Dengan cara yang pada akhirnya mungkin membuat mereka harus mengalah. Dan saya ingin hal itu diterapkan. Karena saya pikir ini akan memaksimalkan daya tekan yang telah dibangun Amerika dan Israel terhadap Iran.
Sementara kita semua sedang berbicara, atau Iran berusaha membuat kita semua membicarakan bahwa mereka memenangkan perang ini, dan mereka mendorong mundur Amerika, serta membuat Amerika mengalah di Selat Hormuz. Saya pikir situasinya jauh lebih kompleks dari itu. Saya pikir Iran jauh lebih lemah. Saya pikir rezimnya tidak mengendalikan negara tersebut. Saya pikir rakyat kemungkinan besar akan kembali turun ke jalan jika mereka merasa tidak ada jalan lain. Dan saya pikir kemungkinan hal ini terjadi dalam beberapa bulan ke depan, atau dalam setahun ke depan cukup besar. Kita perlu mempersiapkan diri untuk itu. Jadi berbicara tentang persiapan untuk hal ini, ketika Anda menjadi penasihat keamanan nasional di bawah Perdana Menteri Bennett, mantan Perdana Menteri sebenarnya baru beberapa minggu yang lalu mengungkapkan sebuah rencana untuk menggulingkan rezim atau melemahkan rezim Iran. Sekarang ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan rencana tersebut. Diagram ini sangat disensor, kecuali untuk kata-kata rencana untuk melemahkan Iran dan kata siber. Sekarang, dengan keterbatasan keamanan yang bisa dimengerti, seperti yang kita lihat di layar sekarang, apalagi yang bisa Anda bagikan tentang rencana ini? Dan apakah Anda tahu mengapa rencana ini tidak dijalankan oleh pemerintah saat ini? Apakah mereka mengetahui rencana yang Anda buat ini? Saya harus mengatakan bahwa ini mengingatkan saya pada kenangan indah. Saya ingat Perdana Menteri Bennett saat itu, Perdana Menteri Bennett menggambar ini saat kami berdiskusi tentang apa artinya melemahkan Iran. Hal-hal yang saya katakan sekarang bukanlah hal baru. Saya pikir ini telah menjadi strategi yang tepat terhadap Iran selama bertahun-tahun. Iran tidak akan bernegosiasi dengan itikat baik. Satu-satunya cara untuk mendapatkan konsesi dari Iran adalah dengan melemahkan mereka sampai pada titik di mana mereka harus memilih antara menyerah sepenuhnya atau kehilangan kekuasaan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan tekanan yang sangat besar dalam berbagai bentuk. Kamu tahu, saya tidak akan mendeklasifikasi apa yang jelas-jelas bersifat rahasia. Tapi ini berbeda. Ada cabang-cabang yang berbeda dari hal ini. Atau upaya kita untuk merumuskan berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan tekanan pada rezim. Itu akan mengakibatkan melemahnya kemampuan mereka untuk memerintah, kemampuan mereka untuk bertahan, kemampuan mereka untuk menyerang, yang menurut saya bahkan lebih penting dan krusial. Dan pada akhirnya menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka memiliki posisi yang jauh lebih lemah dalam negosiasi dengan orang Amerika. Saat kami merencanakan ini terjadi pada masa pemerintahan Biden, benar? Presiden Biden sedang membicarakan kesepakatan baru. Dia menyebutnya lebih panjang dan lebih kuat. Argumen kami adalah, kalau Anda ingin kesepakatan yang lebih panjang dan lebih kuat, maka Anda harus melemahkan rezim itu. Karena mereka tidak akan memberikannya begitu saja, hanya karena Anda memintanya dengan baik. Dan jika Anda kembali ke JCPOA, tidak mungkin Anda akan mendapatkan kesepakatan yang dinegosiasikan lagi, karena orang-orang Iran hanya akan mengalah sekali saja. Jadi itulah idenya. Sekarang, mengapa hal itu tidak dilaksanakan? Anda tahu, saya tidak akan menyebutkan kapan tepatnya. Namun, kami dari pemerintahan sebelumnya dan saya sebagai penasihat keamanan nasional mulai mengordinasikan rencana ini. Saya sendiri melakukan ini secara sangat ketat dan erat dengan seluruh lembaga pertahanan Israel, mengordinasikan semua pemangku kepentingan yang berbeda dengan kemampuan mereka masing-masing. Lalu, pemerintah jatuh, sayangnya, dan ada pemilihan umum, pemilu dini pada 1 November 2022. Tapi apakah Perdana Menteri Netanyahu sudah diberi penjelasan tentang rencana ini? Ya, Benjamin Netanyahu sudah diberi penjelasan tentang semuanya. Saya pribadi punya kesempatan untuk, bagaimana ya bilangnya, khafifah dalam bahasa Inggris. Ada istilahnya. Ya, transisi. Saya bisa mentransfer semua pemikiran, semua perencanaan, dan semua koordinasi ke sana. Saya dengar dia bilang, kalau dia tidak pernah melihat gambar ini, ya itu benar, karena gambar ini tetap bersama Perdana Menteri Bennett sebagai rancangan kasar dalam persembunyiannya yang besar. Tapi rencana, metodologi, dan seluruh pemikiran tentang bagaimana melakukan ini, termasuk peningkatan kekuatan yang dilakukan dalam beberapa minggu sebelum pergantian pemerintahan. Saya sangat senang bahwa kami bisa melakukan semua hal ini di sana. Anda tahu, untuk bersikap adil dan jujur, sayangnya, saya pikir antara Januari 2023 sampai 7 Oktober, fokus pemerintah Israel ada pada hal-hal lain yang tidak harus kita bicarakan hari ini. Saya berharap fokus mereka, seperti saat pemerintahan kami, adalah pada ancaman eksternal. Mungkin semuanya akan berjalan berbeda, tapi kita tidak akan pernah tahu. Bagaimanapun juga ya, ini tidak hanya membawa kenangan indah, tapi juga memberikan gambaran tentang apa yang terjadi ketika Anda membuang waktu.
Apa yang terjadi ketika Anda tidak bergerak cukup cepat untuk mengambil tindakan? Pada akhirnya, Israel sudah siap. Dan pada bulan Juni tahun 25, saya sangat senang melihat Perdana Menteri Netanyahu mengambil keputusan-keputusan itu. Dan Angkatan Udara, Intelijen, serta Mossad melaksanakannya seperti yang mereka lakukan. Itu benar-benar luar biasa. Saya rasa saya juga pernah membicarakan hal ini pada periode sebelumnya. Kredit memang layak diberikan kepada mereka yang berhak. Dan itu adalah keputusan Perdana Menteri Netanyahu serta aparaturnya. Tapi masalah Iran tidak dimulai dengan Netanyahu. Dan mungkin juga tidak akan berakhir dengan Netanyahu. Masalahnya, masalah Iran bukan satu-satunya masalah. Jika kita melihat lebih luas, ancaman Iran masih ada. Rezimnya semakin berani, semakin radikal, seperti yang Anda sendiri gambarkan. Tapi itu bukan satu-satunya ancaman. Pasukan Israel masih berada di Lebanon. Mereka masih berada di Suriah. Mereka masih di Gaza dengan beberapa serangan harian yang terus terjadi. Jadi, apakah ini menjadi hal yang normal sekarang? Apakah kenyataan perang tanpa akhir ini tak terelakkan? Tidak, saya rasa itu bukan sesuatu yang tak terelakkan. Saya rasa ada banyak hal yang seharusnya tidak kita anggap normal. Dan salah satu hal yang pasti tidak boleh kita anggap normal adalah bahwa Israel berada dalam perang tanpa akhir. Tidak ada negara yang seharusnya berada dalam perang tanpa akhir. Terutama negara sebesar Israel dengan aspirasi Israel untuk menjadi masyarakat dan ekonomi yang berkembang, sukses, dan makmur. Hal ini tidak bisa dicapai dengan perang yang tiada henti. David Ben-Gurion sudah memahami hal ini pada tahun 1947 ketika ia mempersiapkan IDF untuk perang kemerdekaan. Memang benar, Israel sekarang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Tapi itu tidak berarti kita bisa bertahan dalam perang 1000 hari. Perang ini sudah menjadi yang terpanjang yang pernah kita jalani. Dan dengan semua front ini, belum terlihat akhirnya. Tadi kamu menyebutkan Lebanon. Saya sangat senang mengapresiasi dan mendukung kesepakatan yang Perdana Menteri Netanyahu tugaskan Duta Besar Leiter untuk negosiasikan dengan pemerintah Lebanon. Saya pikir ini sangat penting. Saya pikir ketika kita berbicara tentang mengakhiri perang dengan kesepakatan hasil perundingan yang memanfaatkan keuntungan strategis dan menciptakan kondisi untuk keberhasilan jangka panjang, inilah hal-hal yang kita bicarakan. Saya pasti ingin melihat Lebanon yang lebih kuat. Saya sudah memikirkan hal ini selama bertahun-tahun, bukan? Saya yang menegosiasikan perjanjian maritim pada tahun 2022. Saya pikir penting agar pemerintah Lebanon diberdayakan untuk melawan Hizbullah. Kita tidak seharusnya hanya percaya bahwa mereka bisa melakukannya, bukan? Kita perlu percaya, tapi tetap memverifikasi, seperti yang dikatakan orang Amerika. Dalam hal ini, artinya kita tidak bisa begitu saja menarik diri dari pos-pos pertahanan kita di Lebanon. Tapi kita memang harus memberi mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bisa berbuat lebih baik. Dan seiring waktu, saya harap mundur lebih dekat ke perbatasan Israel dan fokus pada apa yang benar-benar perlu kita lakukan. Dan tidak membuka kembali zona penyangga keamanan atau zona keamanan seperti yang kita lakukan di tahun 80-an, itu akan berlangsung sangat lama. Tapi misalnya, di Suriah, menurut laporan, Presiden Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa sudah waktunya untuk menarik diri dari Suriah. Apakah Anda percaya bahwa sekarang, dari segi keamanan, Anda tahu bahwa Israel telah mencapai batas dari apa yang bisa dicapai dalam mengubah realitas keamanan di sepanjang perbatasan Suriah? Dan bahwa sudah waktunya bagi Israel untuk mundur, dan bahwa Israel bisa mempercayai pemerintah Asyara dalam melindungi perbatasan itu di pihak mereka. Mungkin tidak ada satupun dari itu. Namun Israel sudah tidak berperang di Suriah selama berbulan-bulan sekarang. Saya rasa sudah sekitar setahun sejak terakhir kali ada konfrontasi langsung antara IDF dan Suriah. Namun kita masih berada di zona penyangga. Sekarang, apa tujuan kehadiran Israel di zona penyangga? Jika niat Israel adalah untuk tetap berada di zona penyangga itu selamanya, benar, untuk merestrukturisasi cara kita menjalankan keamanan nasional, maka sebaiknya kita meminta persetujuan pihak Amerika. Karena Israel tidak bisa mengambil wilayah negara tetangga hanya karena mereka memutuskan untuk melakukannya. Ya, sepertinya Trump tidak ingin Israel melakukan itu. Ya, Saya rasa itu seharusnya tidak mengejutkan. Saya rasa Presiden Trump sudah mengatakan itu sejak hari pertama, bahwa dia menginginkan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan masing-masing dari mereka. Dia juga menginginkan hal ini dengan Gaza. Inilah sebabnya dia membentuk Dewan Perdamaian. Dalam pikirannya, rencana 20 poin itu, pada akhirnya, ketika kondisinya sudah tepat, kita bisa berpikir bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Namun menurut rencana, jika syarat-syaratnya terpenuhi, Israel juga diharapkan mundur dari garis kuning di Gaza. di Lebanon dan Gaza itu jelas. Di Suriah, tidak jelas apa yang perlu terjadi. Sebenarnya karena di Gaza, Pelucutan senjata Hamas akan mengarah pada penarikan diri. Ya. Di Lebanon, pelucutan senjata Hizbullah akan mengarah pada penarikan diri. Di Suriah,
Tidak ada langkah yang jelas seperti itu yang harus terjadi untuk mendorong penarikan diri Israel. Sepertinya itu lebih tergantung pada Israel. Sebenarnya, seharusnya lebih mudah di Suriah karena tidak ada musuh nyata di seberang perbatasan. Tidak seperti adanya Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Dan Israel sedang berhubungan dengan pemerintah Suriah ketika Menteri Dermer masih menjabat sebagai menteri dan melakukan pekerjaan ini. Ia bertemu dengan para menteri Suriah yang terkemuka, bukan? Saya tidak tahu apakah ini pernah terungkap. Saya rasa memang sudah, tapi bagaimanapun juga ada interaksi yang sangat jelas dengan pihak Suriah dengan tujuan mencapai kesepakatan hasil negosiasi untuk menciptakan pengaturan keamanan di Suriah Selatan. Dengan cara yang akan melindungi kepentingan Israel, melindungi komunitas Druze, dan memungkinkan Israel untuk mundur serta melanjutkan proses ini. Namun hal ini tidak terjadi. Jika hal ini tidak terjadi karena pihak Suriah sama sekali tidak dapat dipercaya, lalu mengapa Presiden Trump terus mengatakan bahwa kita harus melakukan ini? Bukankah kita sudah bisa meyakinkan aparat intelijen Amerika dan jajaran politiknya bahwa ini bukan kesepakatan yang sungguh-sungguh? Saya rasa ini bukan alasannya. Saya rasa alasannya adalah karena kita sebenarnya bisa melakukannya. Memang ada beberapa risiko yang terkait, tapi menurut saya sangat kecil. Karena di Suriah, risiko menjalankan operasi jauh lebih kecil daripada di tempat lain. Kita bisa saja mencapai kesepakatan yang membuat Suriah berkomitmen pada hal-hal yang kemudian bisa kita verifikasi apakah akan dilakukan atau tidak. Dan pastinya mungkin menarik diri dari beberapa posisi tersebut. Tapi faktanya Menurut saya, pemerintah ini, Netanyahu sebagai Perdana Menteri, dan pemerintah secara keseluruhan, mereka tidak percaya pada kesepakatan hasil negosiasi. Mereka memang tidak percaya. Mereka selalu dipaksa untuk melakukan ini. Rencana 20 poin itu dipaksakan kepada Netanyahu. Bahkan kesepakatan di Lebanon, menurut laporan di Amerika Serikat dan pejabat serta penasihat presiden yang berbicara secara terbuka, mengatakan bahwa Presiden Trump harus memaksa Perdana Menteri Netanyahu agar dia setuju. Dan juga Duta Besar Leiter dikabarkan sampai meninggikan suaranya untuk memastikan bahwa Perdana Menteri Netanyahu tidak mundur dari kesepakatan dengan Lebanon. Karena jika ini bukan pola pikir Israel, karena jika Anda percaya bahwa kita lebih baik terus-menerus berperang tanpa akhir daripada mencapai kesepakatan, inilah hasilnya. Dan dalam kasus Suriah, menurut saya ini yang paling mencolok. Karena apa yang sebenarnya dikatakan Presiden Trump kepada Perdana Menteri Netanyahu adalah, jika Anda ingin memimpin, pimpinlah. Tapi jika Anda tidak memimpin, Anda memaksa orang lain untuk memimpin. Karena kami menginginkan kemajuan di Timur Tengah. Kami menginginkan kemakmuran di Timur Tengah. Kami ingin perang berakhir. Jadi salah satu pihak lain yang mengambil peran utama di Suriah adalah Turki. Kita melihat pengaruh yang semakin besar di sana. Saya mendengar banyak pejabat keamanan Israel yang memperingatkan tentang meningkatnya pengaruh Turki di Suriah. Sekarang, mari kita kesampingkan retorika provokatif dari Erdogan yang sering bersifat antisemit dan menggunakan stereotip lama terhadap orang Yahudi. Bagaimana Turki menjadi ancaman keamanan bagi Israel? Jadi Turki menjadi ancaman bagi Israel dengan berbagai cara. Yang pertama adalah keterlibatan langsung mereka yang memang semakin meningkat. Kehadiran mereka di Suriah, potensi kehadiran mereka di Gaza, dukungan mereka terhadap musuh-musuh kita, kelompok radikal, Hamas, Jihad Islam, kelompok-kelompok di Yerusalem Timur. Orang-orang Turki lebih terlibat dalam semua hal ini. Mungkin saja, saya rasa saat ini belum ada. Tapi di masa depan, bisa saja ada ancaman konvensional juga. Jika Turki memutuskan, Turki mungkin memiliki tentara terbesar di kawasan ini, bahkan lebih besar daripada Angkatan udara mereka agak ketinggalan zaman. Mereka menginginkan F-35. Saya harap mereka tidak pernah mendapatkannya. Tapi angkatan laut mereka sangat besar. Kemampuan mereka untuk memberikan tekanan pada Israel dan Laut Mediterania Timur sangat besar. Sekarang, jika sampai ke titik itu, tentu saja Israel harus bersiap dan bereaksi sebagaimana mestinya. Tapi Israel tidak membutuhkan musuh baru. Dan pertanyaan yang muncul terkait Turki adalah, apakah ada cara untuk meredam retorika, melawan kepentingan mereka, menggunakan pengaruh yang biasanya dimiliki Israel? Israel seharusnya lebih kuat daripada Ankara di Washington. Israel lebih kuat daripada Turki di Washington selama bertahun-tahun.
Tidak banyak lagi sekarang sayangnya. Tampaknya Presiden Erdogan mendapatkan pujian yang lebih besar dari Presiden Trump dibandingkan yang didapatkan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dan ini bahkan sebelum kunjungan minggu depan. Kamu tahu, saya yakin kita akan melihat pelukan, ciuman, dan banyak kasih sayang juga untuk Perdana Menteri Netanyahu seperti seharusnya. Saya ingin ini terjadi. Saya ingin Israel menikmati dukungan dari Washington. Karena ketika kita melakukannya misalnya, harus jelas bahwa Turki tidak boleh diizinkan mendapatkan F-35. Turki tidak boleh diizinkan memberikan ancaman konvensional kepada sekutu Amerika karena mereka adalah bagian dari NATO. Dan seharusnya sudah jelas bahwa negara manapun di NATO tidak boleh menjadi ancaman bagi sekutu atau teman NATO lainnya dalam hal ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, karena sekarang tidak ada lagi yang normal. Dan tampaknya segala sesuatu bisa terjadi. Ini adalah tanda kelemahan diplomatik Israel. Dan saya pikir ini kembali lagi ke apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Karena Israel tampaknya sudah tidak percaya lagi pada kekuatan diplomasi. Israel tampaknya hanya percaya pada kekuatan militer semata. Dan ada batasan terhadap apa yang bisa kita capai hanya dengan itu. Kalau kita punya acara lain, saya akan membahas Turki lebih dalam. Tapi saya ingin lanjut ke bagian terakhir acara ini. Ini adalah segmen pertanyaan cepat. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda. Singkat saja, katakan hal pertama yang terlintas di pikiran Anda. Jadi, ini gambar pertama. Ini adalah mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad. Ya. Nah, ini cerita yang menarik kan? Ya, aku seharusnya didukung oleh Mossad dan ditempatkan sebagai pemimpin baru. Tapi ketika kamu melihat dia, ketika kamu melihat foto ini, apa hal pertama yang terlintas di pikiranmu? Ya, aku suka senyumannya. Aku selalu menyukainya. Baiklah. Gambar berikutnya. Ini adalah mantan Kepala Staf IDF dan Ketua Partai Yesharim, Gadi Eisenkot. Pahlawan Israel. Baiklah, dan gambar terakhir kita malam ini adalah Presiden Amerika Serikat Trump bersama Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Frustrasi. Jabat tangan itu seharusnya dilakukan dengan Perdana Menteri Israel sambil membicarakan pragmatisme dan kemakmuran, bukan dengan pemimpin Qatar di KTT G7 itu. Kenapa itu jadi masalah kalau dilakukan dengan pemimpin Qatar? Karena sayangnya, Qatar telah memposisikan dirinya sebagai negara yang bermusuhan dengan nilai-nilai dan kepentingan bersama Amerika Serikat dan dunia liberal secara keseluruhan, dan tentu saja juga bagi Israel. Terima kasih atas jawaban, waktu, dan wawasan Anda. Kita harus akhiri sampai di sini untuk saat ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Eyal Hulata sudah bergabung bersama saya malam ini. Saksikan lagi minggu depan di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah menonton.